Manapun kita melangkah, kemanapun kita berada, kita membutuhkan kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan keajaibannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali kita katakan, kemana kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita ulang lagu ini dari awal. Kemanakah kami mencari Tuhan kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu. Mari saya mengundang semua untuk sekali lagi bangkit berdiri, dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayan. Sentuhan
tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, ya, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita tutup mata kita sejenak. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di tahun ini tuh. Kita bisa berkumpul kembali di tahun 2023 ini. Kita bisa melewati tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali masalah, cobaan yang sudah kita alami. Tapi kita tahu hari ini kita masih bisa berdiri di tempat ini dan bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan dengan luar biasa. Sama-sama kita bisa menyembah Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Jamah hati kami, ubah hidup kami Tuhan, terus makin serupa dengan-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau mau turun dalam dunia ini Tuhan, untuk menjadi damai dalam setiap hidup kami, untuk menjadi terang dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam setiap hidup kami, jadi pedoman bagi hidup kami, jadi pelita bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Peter, tolong. Ya, shalom. Kurang semangat dong. Shalom. Kurang semangat lagi, sekali lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, teman-teman. Kita bisa kumpul lagi di tahun 2023 di ibadah pertama kali di youth ini ya teman-teman. Ya meskipun banyak teman-teman mungkin yang berhalangan, banyak yang pergi teman-teman kami, tapi kita percaya bahwa kita semua tetap disertai Tuhan bersama-sama. Kalian di sini bisa meluangkan waktu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu juga kemuliaan bagi Tuhan.
bukan karena kita gara-gara kita kosong atau sebagainya, karena kita memang punya hati untuk mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar teman-teman. Sebenarnya saya juga bingung teman. Saya bingung mau menyampaikan apa buat teman-teman di tempat ini. Kan saya tahu tuh teman-teman di youth ini kan sudah dewasa semua tuh teman-teman ya, udah dewasa semua, udah bisa ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga saya sebelumnya juga merenungkan kira-kira apa yang mau disampaikan buat teman-teman tempat ini. Dan saya juga melihat dari tema tahun ini di gereja kita, dan akhirnya Tuhan mau sampaikan bahwa di tahun ke depan bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin lebih menyulitkan kita, lebih membawa kita lebih sulit, kita banyak percobaan dan permasalahan. Tetapi kita mau belajar bahwa hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar melalui satu teladan tokoh di Alkitab, bahwa kita mau terus menghidupi damai itu dalam setiap kehidupan kita. Bahwa pada saat kita menerima damai dalam setiap hidup kita, semua apa yang kita lakukan, pikiran kita, apa yang kita mau lakukan itu sesuai dengan orientasi apa yang sudah Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Amin. Yuk, kita mau belajar ya. Kita mau belajar satu tokoh. Kalian pasti juga sudah dengar tokoh ini, yaitu Yusuf, teman-teman. Kita mau belajar di tokoh Yusuf. Kita mau baca di Kejadian 39. Ya, saya cerita aja deh teman-teman. Kita daripada kita baca, kalian sudah tahu toh kisahnya Yusuf. Yusuf itu anaknya siapa? Ayo teman-teman, siapa yang tahu Yusuf itu anaknya siapa? Halo? Ada yang tahu? Bukan. Siapa? Elia mungkin tahu Yusuf anaknya siapa? Yusuf itu anaknya siapa? Anaknya Yakub, teman-teman. Anaknya Yakub, teman-teman. Ya. Yusuf itu ya, kita sudah tahu cerita Yusuf itu. Yusuf itu Yusuf tuh punya mimpi, teman-teman, punya mimpi, dan dia kayak cerita dengan saudaranya dan sebagainya. Dan Yusuf dimusuhi sama saudara-saudaranya, teman-teman. Dan kita mau belajar bahwa melalui kisah Yusuf, saya itu juga bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang mau diambil dari kisah Yusuf ini? Bagaimana, apa yang bisa merepresentasikan damai Kristus itu dalam setiap kehidupan kita melalui tokoh Yusuf ini, teman-teman. Dan saya melihat bahwa dalam kehidupan Yusuf, kalau kita lihat Yusuf ini masih muda, teman-teman, masih muda, dan Yusuf bisa memiliki satu hidup yang benar-benar memiliki kedamaian yang sangat luar biasa. Dan dia tidak ada satupun hati yang benar-benar kayak benci, atau dia benar-benar ingin balas dendam dengan saudara-saudaranya, atau tidak pernah memberontak, atau tidak pernah melawan dan sebagainya. Kalau saya baca di Kejadian 39 ini, teman-teman. Dan pada saat Yusuf dimusuhi sama saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, teman-teman. Kemudian Yusuf itu dijual jadi budak. Kalau kita lihat di Kejadian 39 itu Yusuf dibeli. Yusuf jadi budak di salah satu pengawal raja, yaitu Potifar, teman-teman. Ya, kita juga pernah tahu, teman-teman, bahwa kehidupan Yusuf di rumah Potifar, kalau kita baca aja ya, Kejadian 39 ayat 1 ya. Udah, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membela dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya,
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ya, bayangin teman-teman, kita pada saat Yusuf dimusuhi oleh saudaranya, kayak saya merasakan bahwa sakit hati loh teman-teman. Kalau kita digitukan sama saudara kita dicelakai, kita dimasukkan ke sumur, terus akhirnya kita ditinggal terus akhirnya dia diambil orang Ismail, terus habis itu dijual jadi budak seorang Mesir. Ini mungkin kalau di sekolah minggu mungkin ya, di sekolah minggu kayak bagaikan dongeng gitu ya, kayak bagaikan cerita. Tapi saya ingin merasakan bahwa benar-benar kayak ada satu, kalau jadi saya mungkin saya bisa ngerasa kayak sakit hati, saya dibuang sama saudara saya. Bahkan mungkin Yakub pun mungkin karena sudah tua, teman-teman sudah tua dan nggak bisa apa-apa, jadi nggak ada satupun orang yang bisa diandalkan sama Yusuf. Bahkan saudara-saudaranya pun nggak bisa diandalkan, dia disingkirkan sama saudara-saudaranya. Tetapi pada saat Yusuf di rumah Potifar, Tuhan tetap mau menyertai Yusuf. Kita mau lihat di ayat 37, pada saat di pasal 37 ayat 36 dikatakan di sana Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar. Sampai di 39 ini kita nggak ngelihat ada kata-kata Yusuf di mana Yusuf bersungut-sungut ke Tuhan, Yusuf marah atau apa. Padahal Yusuf pada saat kecil dia menerima satu mimpi. Tapi nggak ada satu kata di mana Yusuf itu pingin kayak bersungut-sungut ke Tuhan, marah dan sebagainya. Enggak teman-teman. Tetapi apa yang mau dilakukan Yusuf? Yusuf tetap mau melakukan apa yang terbaik karena Yusuf sudah mengerti bahwa ada damai sejahtera dalam setiap kehidupannya. Jadi melalui kejadian Yusuf ini kita mau belajar bahwa pada saat Yusuf mengerti ada Tuhan selalu menyertai dia dan dia bisa hidup dalam damainya Tuhan, dia bisa mengerti bagaimana tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam hidupnya gitu teman-teman. Yusuf sudah dari awal tahu bahwa mimpinya itu begitu besar dan dia tahu bahwa Tuhan pasti menggenapi mimpinya itu teman-teman. Dan meskipun Yusuf awalnya di awal perjalanan menuju mimpinya itu, Yusuf mengalami hal yang tidak mengenakan, sangat-sangat gak mengenakan teman-teman. Tetapi Yusuf tahu bahwa Tuhan pasti menyertai dia, makanya dia tetap hidup dalam damainya Tuhan. Dia akhirnya mengerti bahwa hanya ada satu tujuan. Dia nggak mau cari-cari tujuan lain, nggak mau kayak ngubah-ngubah. Akhirnya semata-mata kayak playing victim gitu teman-teman. Kayak contoh ya, kayak misalnya aku udah dapat tujuan ini satu gitu ya. Kayak kita mau pergi ke satu tempat gitu. Contoh pada saat biasanya itu sering banget sih, kayak kita mau liburan gitu, ke liburan ke satu tempat gitu. Ada sing kayak di perjalanan itu ada yang ngomong, aku mau mampir sini sih, belok sini sih, belok sana sih, belok sini sih, mau beli ini. Padahal tujuannya itu sudah jelas teman-teman. Karena waktu dan waktu kayak schedule sudah ditentukan, tetapi kita itu maunya sendiri, kita mau kemana dan sebagainya. Tetapi Yusuf itu enggak kayak gitu teman. Yusuf tetap mau bersabar, Yusuf tetap mau mengikuti kemana Tuhan mau bawa teman-teman. Jadi pada saat kita mau, jadi poin yang pertama teman-teman, jadi pada saat kita mau menerima kedamaian itu teman-teman, setiap apa yang kita pikirkan itu ada pikiran Kristus yang terus melengkapi dan menuntun kita teman-teman. Mengapa kok saya bilang begitu? Pada saat Yusuf setelah di rumah Potifar itu, kita lihat di cerita selanjutnya Yusuf dijebak oleh istri Potifar, gitu. Tetapi Yusuf enggak mengambil tindakan kayak melawan dan sebagainya, enggak. Yusuf tetap taat pada otoritasnya, di mana Yusuf waktu itu jadi budaknya Potifar
Dia tetap nurut, padahal dia itu nggak salah teman-teman. Begitu besar kayak hatinya itu nggak mau kayak apa ya, nggak mau memberontak dan sebagainya. Yusuf tetap terus taat dan terus memilih untuk berdiam, nggak mau marah, nggak mau melawan dan sebagainya. Dan akhirnya Yusuf ditangkap. Kalau kita baca ceritanya itu Yusuf ditangkap di penjara. Tetapi uniknya lagi, pada saat Yusuf memilih untuk diam, Yusuf memilih untuk mengikuti kemanapun Tuhan mau bawa. Dikatakan di Kejadian 39 ayat 21, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Yang pertama tadi dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Kemudian pada saat dia dipindahkan ke penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, teman-teman. Jadi saya heran-heran, kayak benar-benar kayak sangat luar biasa gitu, teman-teman. Dari satu hal kecil kita memaknai ada damai Kristus dalam hidup kita. Kita itu bisa hidup dengan kayak apa ya? Kayak benar-benar merasakan bahwa Kristus itu ada gitu loh. Mengapa kok ada anak-anak yang mungkin disuruh kamu itu terima Kristus, kamu harus ngerti damai Kristus itu dalam hidupmu. Tapi mereka nggak ngerasakan itu karena kenapa? Mereka belum membuka hati mereka belum mencoba untuk membiarkan Kristus untuk masuk dalam hati mereka gitu. Jadi meskipun kalian sering ke gereja pun, kalian sering mendengar firman Tuhan, kalian pelayanan, kalian mengisi waktu kalian sesibuk-sibuk mungkin. Tetapi pada saat kalian duduk tenang di sini mendengar firman Tuhan, kalian enggak benar-benar merenungkan kebenaran firman itu kosong, teman-teman. Jadi sehingga ibadah kita ini kayak rutinitas aja. Kita hanya sekedar gereja, pelayanan, pulang. Jadi enggak heran pada saat orang-orang yang seperti itu, pada saat mereka dalam satu masalah langsung nyulut emosinya. Mereka kayak disenggol dikit dia marah. Kayak situasi lingkungan yang enggak mendukung buat dia akhirnya langsung marah. Jadi dia menyalah-nyalakan. Itu sudah enggak menggambarkan karakter Kristus, teman-teman. Bukankah kita setiap hidup kita ini belajar untuk bisa semakin serupa dengan Kristus? Bagaimana caranya kita bisa serupa dengan Kristus? Ya kita harus menghidupi damai itu, teman-teman. Karena Tuhan sudah kasih damai buat setiap hidup kita. Dan akhirnya kalau kita bisa menghidupi damai itu, kita bisa tahu bahwa kita enggak perlu memikirkan apa kata orang, kita enggak perlu memikirkan apa kata teman-teman kita dan sebagainya. Kita cukup hanya mendengarkan apa yang kata Tuhan aja, teman-teman. Karena banyak sekali kalau kita lihat bahwa kayak kehidupan anak muda pasti tentunya enggak jauh lepas dari kayak kayak tradisi, adat, ajaran orang tua dan sebagainya. Ya memang betul, ada betulnya. Kita bisa belajar, kita mengambil apa yang baik. Tapi bukan berarti kita menjadi anak muda yang monoton hanya mengikuti apa kata orang tua kita, hanya mengikuti apa kata manusia, teman-teman. Tapi kita juga bisa mengerti bertumbuh secara mandiri. Karena kita kan jadi orang Kristen ini bukan gara-gara orang tua kita, bukan gara-gara siapa, tetapi karena memang benar-benar Tuhan mau panggil kita. Jadi bukan berarti pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita bukan tergantung dari orang-orang di sekitar kita gitu, teman-teman. Dan akhirnya dari hal itu kita bisa mendapatkan satu hal lagi, teman-teman. Di poin yang kedua, bahwa pada saat kita menerima satu kedamaian itu, teman-teman, membuat kita ingat bahwa satu-satunya harapan dan jawaban hanyalah berasal dari Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan dari kata dari kata guru kalian, mungkin orang-orangmu yang menurut kalian bisa memberikan nasihat yang terbaik, enggak, teman-teman. Tetapi
hanya Tuhan yang jadi satu jawaban dan harapan buat kita. Kita mau lihat di cerita Yusuf selanjutnya teman-teman. Kalau pada saat dia di penjara, kalau kita baca di Kejadian 40 itu di perikopnya dikatakan mimpi, juru minuman dan juru roti. Jadi ceritanya juru minuman ini bingung teman-teman, dia mendapatkan mimpi. Terus akhirnya singkat cerita, juru minuman ini cerita sama cerita kalau nggak tahu ini apa arti mimpi ini gitu loh. Dan akhirnya kayak Yusuf dengan kalau menurut saya Yusuf ini dengan cerdiknya dia menggunakan hikmat yang sudah Tuhan kasih. Yusuf bisa kayak menawarkan gitu ceritanya. Kalau kalian baca, Yusuf menawarkan, aku bisa mengartikan mimpimu. Tetapi sekali lagi Yusuf itu kan kayak kalau saya lihat baca itu kayak kasarnya kayak nego gitu, ngomong kayak ini tak artikan ya mimpimu ya, tapi nanti aku omong no. Kalau ini loh, aku itu yang udah mengartikan mimpimu ini gitu loh. Kan akhirnya di satu sisi kayak kita itu sudah sama seperti kehidupan kita, kayak kita pada saat kita kerja keras gitu ya. Terus kita benar-benar kita ingin mempromosikan diri kita lah anggapannya. Kita mempromosikan diri kita isa ben kamu terkenal, ben kerjamu enak dan sebagainya. Tetapi kalau di Yusuf ini teman-teman, dia pada awalnya si juru minuman itu sudah balik ke raja, sudah menjalankan mimpinya itu terrealisasi, dan akhirnya tapi juru minuman itu enggak kembali ke Yusuf, kayak enggak ingat lagi sama Yusuf. Jadi situ saya ingat bahwa Yusuf pun tetap diam. Yusuf tetap kayak ya wes, yang penting aku sudah menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Jadi saya punya satu tangkapan lagi dari cerita ini di poin yang kedua, bahwa bukan berarti kita sepenuhnya kita mengharapkan dari manusia, kita kayak mentang-mentang kayak kita, aku ini bisa, contoh ya, aku ini bisa kerja dan sebagainya. Kita mengharapkan orang itu bisa ngelihat kita mengharapkan orang bisa menotis kita, oh ya kerjain anak ini bagus dan sebagainya, terus supaya bisa diangkat. Tetapi realisasinya kalau kita lihat di kehidupan nyata ya teman-teman ya, kita kerja, masih kamu senotis apapun, mungkin kadang ada, mungkin atasan nggak biasa aja lah, kayak ya wes nggak notis dan sebagainya. Bukan berarti kita malah kayak bersungut-sungut teman-teman. Bukan berarti kita malah kayak ngambek dan sebagainya. Nggak salah, banyak sekali anak-anak muda yang mungkin sudah dipercayakan kerja, dikit-dikit kayak bersungut-sungut. Terus nggak dinotis atasannya pun kayak gitu, kayak nggak kayak langsung gondok dan sebagainya. Saya pun juga pernah kayak gitu teman-teman. Saya juga pernah kayak gitu. Apalagi waktu di tempat kerja saya sebelumnya yang ini, bos saya nggak pernah kayak yang nggak pernah mantau gitu, nggak pernah teman-teman. Jadi kayak saya kerja mandiri nggak pernah dinotis dan sebagainya. Tapi ya saya tetap nggak mau kayak meremehkan. Saya tetap, karena saya tahu Tuhan sudah kasih yang terbaik, saya mau tetap melakukan yang terbaik. Saya nggak mau marah, nggak mau emosi, nggak mau cepat mengambil keputusan yang mungkin itu bisa semakin menjatuhkan saya teman-teman. Bayangkan kalau seperti Yusuf ini, kalau kita baca di Kejadian 41, setelah itu ada mimpi Firaun di perikopnya itu nanti juru minumannya itu ternyata kembali lagi ke Yusuf. Coba kalau misalnya Yusuf itu kayak anak kecil ya, ini memang dia anak kecil sih, kayak seumuran kita lah. Kalau kita baca itu kayak seumuran kita lah. Bayangkan kalau misalnya juru minuman itu ternyata balik, terus Yusuf marah kayak gondok gitu ya. Ngapain kamu kok balik ke sini gitu ya? Kamu wis lupain aku gini dan sebagainya gitu ya. Tapi kayak ternyata Yusuf tetap rendah hati. Yusuf tetap kayak benar-benar ingin memberikan yang terbaik supaya ada kemuliaan Tuhan itu selalu ada ditunjukkan ke orang-orang di sekitarnya itu loh. Akhirnya pada saat Firaun mendapatkan mimpi, juru minuman itu tahu, oh ini loh
di penjara waktu itu aku ada yang baca mimpiku, tak panggilkan gitu ya. Akhirnya Yusuf dipanggil, dia tetap mau dengan rendah hati, dia mau menafsirkan apa mimpinya Firaun itu. Dan akhirnya apa? Yusuf bisa menjadi orang besar di Mesir, teman-teman. Jadi dari satu hal kayak ini, benar-benar satu kata damai itu benar-benar jadi satu karakter Kristus yang bisa jadi core gitu. Kayak inti buat dari segala apa yang kita lakukan gitu loh. Dan benar-benar saya mengagumi sih teman-teman. Kayak coba kalian lah, kayak kalian nanti lebih baca lagi soal kisah Yusuf ini, kayak benar-benar saya ngerasakan dari orang yang bisa damai itu, semua sikapnya, tingkah lakunya, apa yang mau dia lakukan, bagaimana totalitasnya dia ingin kasih yang terbaik, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mengambil keputusan, itu semua itu secara tidak langsung Tuhan itu yang mengendalikan, teman-teman. Makanya banyak orang kayak bingung, ya apa sih cara tahu apa sih maunya Tuhan? Ya apa sih caranya ini itu benar pilihannya Tuhan? Ya apa sih caranya kita bisa tahu ini itu Tuhan suruh yang ini? Dan itu udah saya alami, teman-teman. Saya benar-benar tekun, saya mencoba untuk bersabar, kasih yang terbaik. Tuhan tuh secara nggak langsung itu kayak ngarahkan, teman-teman. Hanya orang-orang yang seperti itu aja yang bisa merasakan bagaimana tuntunan Tuhan. Kalau kita nggak mau benar-benar kasih yang terbaik, kita nggak mau membuka hati kita buat Tuhan, ya kalian akan jadi anak-anak yang seperti itu. Kalian akan kebingungan. Padahal Tuhan sudah kasih jalan yang terbaik, kita malah seperti tadi, kita belok kanan, belok kiri. Padahal Tuhan udah kasih tujuan di depan loh. Kita malah kayak playing victim, akhirnya kayak oh kok gini Tuhan, kok gini. Padahal itu bukan sesuai tujuannya Tuhan, teman-teman. Jadi benar-benar saya ngelihat bahwa satu kedamaian yang Yusuf punya ini ya, membuat Yusuf tahu bahwa dia bisa rendah hati, dia bisa mau kasih yang terbaik, tetap kasih yang terbaik supaya Tuhan tuh bisa dimuliakan. Kalian lihat benar-benar kalau di sebentar ya. Saya lupa ayatnya. Pokoknya ada satu kata di mana Firaun itu benar-benar kayak mengatakan, mungkinkah ada orang yang benar-benar diurapi Allah. Kayak apa ya? Firaun itu benar-benar kagum, bahwa kaget loh. Bisa memiliki satu orang yang benar-benar diurapi oleh Allah. Jadi jadi melalui Yusuf yang menghidupi damai yang sudah Tuhan kasih, Yusuf bisa memuliakan nama Tuhan di orang-orang sekitarnya itu, teman-teman. Dan pada saat Yusuf jadi orang besar di Mesir itu, Yusuf itu masih berumur 30 tahun ya teman-teman. Jadi masih umur-umur ya, kita umur 25, 26 ya teman-teman, ada 29 dan sebagainya. Jadi seharusnya kita juga bisa, teman. Kita mau mulai di tahun 2023 ini, di mana kita bisa hidup dalam damainya Tuhan. Kita benar-benar masukkan damainya Tuhan dalam setiap hidup kita. Jadi pada saat kita mau melayani orang, mungkin ada orang yang gak disukai, atau mungkin orang yang gak dikenal, kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Kita benar-benar memberikan damai buat dia. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita melalui cobaan gitu, mengalami masalah, kita gak gampang dengan gampangnya ngomong. Mulut kita ini gak gampangnya kayak ngomong, aku kecewa mbak Tuhan, aku sakit hati sama Tuhan. Enggak. Kayak mulut kita ini sudah terbiasa bahwa mulut kita akhirnya menjadi terbiasa bahwa aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku tetap bersyukur bahwa Tuhan udah kasih masalah ini buat saya, supaya saya bisa terus bertumbuh dan mengenal Tuhan mau mengasah saya lebih kuat lagi, lebih bertumbuh lagi. Amin teman-teman. Dan yang ketiga, dari Yusuf yang bisa
menjadi dampak buat orang-orang di Mesir, buat Firaun. Akhirnya dia menjadi orang yang besar di Mesir. Akhirnya menjadi yang poin ketiga, itu kedamaian menunjukkan kemuliaan Tuhan. Di mana dari kedamaian yang Yusuf yang punya, yang dia miliki, menjadi satu momen di mana Tuhan menunjukkan kemuliaannya buat setiap orang-orang di sana. Jadi pada saat Yusuf sudah menjadi orang yang besar di Mesir, teman-teman, saya waktu baca itu kayak ada satu momen tingkat level tertinggi. Saya ngomong itu tingkat tertinggi sih. Pada saat saudara-saudaranya itu kelaparan dan akhirnya saudara-saudaranya mau ke Mesir cari makan. Jadi waktu itu ada krisis dan saudara-saudaranya mau cari makan, teman-teman, ceritanya. Dan Yusuf itu ngelihat saudara-saudaranya itu kesusahan. Saya ngerasa kayak bayangkan waktu kecil itu kayak disakiti kayak gitu, dibenci, dibuang kayak gitu, tapi Yusuf itu tetap damai dan tetap, bahkan dia itu nangis loh, teman. Kalau lihat dibaca di situ, dia itu nangis buat saudara-saudaranya, kayak apalagi dia sama adiknya, kayak betapa rindunya sama adiknya itu. Jadi saya heran kok bener-bener sangat luar biasa. Jadi kisah ini benar-benar kayak menunjukkan bahwa benar-benar kayak Yusuf ini dia benar-benar diisi dengan karakter Kristus yang sangat luar biasa gitu. Dia akhirnya mau menerima saudara-saudaranya. Akhirnya dengan luar biasanya, dengan jawaban Yusuf pun, saat dia merangkul saudara-saudaranya, Yusuf pun nggak ngomong, bukan wis kayak anggapannya biarlah masa lalu itu biarkan gitu loh. Saudara-saudaranya membuang dia, saudara-saudaranya itu menjahati dia, akhirnya dia dijual dan sebagainya. Dia menganggap itu sudah jadi satu rencana yang luar biasa dari Tuhan buat dia gitu loh. Betapa kayak penuh damai sekali dalam hidupnya, dia bisa menerima saudaranya seperti itu. Dan akhirnya kenapa kok bisa saya katakan di poin yang ketiga, damaian menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dari satu titik itu Yusuf mau menerima saudara-saudaranya itu, teman-teman. Akhirnya Yusuf naruh satu keluarganya di tanah Gosyen, teman-teman. Akhirnya jadilah satu bangsa Israel yang besar. Coba kalau misalnya Yusuf gak melewati satu titik level yang paling tinggi itu, dia gak mau ngampuni saudara-saudaranya, gak jadi, teman-teman. Bangsa Israel gak jadi, teman-teman. Jadi mereka akan mati kelaparan. Yakub nunggu anak-anaknya balik kelaparan, enggak tuh. Tapi Yusuf mau menerima. Yusuf ngerti, Yusuf dikirim sama Tuhan mendahului mereka. Yusuf mengalami satu proses yang panjang jadi orang yang besar dan akhirnya bisa menolong bangsanya, jadi satu bangsa yang besar. Makanya ada satu kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa dari Yusuf. Jadi yuk sama-sama kita mau belajar, teman-teman. Kita mau satu tanamkan kedamaian ini dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita belajar Yusuf ini ada satu kesamaan di mana ada satu sosok yang lebih lagi melebihi Yusuf. Di mana Yusuf membawa damai buat setiap keluarganya. Yusuf membawa damai buat setiap orang-orang di sekitarnya. Tetapi ada satu sosok yang lebih lagi luar biasa, teman-teman, yaitu Yesus yang sudah turun dalam setiap kehidupan kita. Kita kemarin sudah merayakan Natal bahwa Yesus sudah lahir dalam setiap hidup kita. Bahwa kita mau ingatkan bahwa Yesus itu membawa damai untuk kita semua, teman-teman. Yang memiliki tujuan yang konsisten untuk menebus setiap dosa kita. Kalau kita lihat di Yusuf, awalnya Yusuf memiliki mimpi di mana dia bisa akan berkuasa atas saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf bisa menolong keluarganya. Tetapi Yesus, dialah yang sang damai itu, teman-teman. Dia membawa damai untuk kita semua dengan tujuan misi, yaitu menebus setiap hidup kita. Dan Yesus membawa damai untuk kita semua agar kita selamat dari dosa. Kita mau diajarkan bahwa Yesus turun ini jadi damai buat kita, mengingatkan kita bahwa hanya satu-satunya Tuhan loh. Yesus ini jadi satu-satunya harapan buat setiap kita. Dan yang ketiga, kemudian Yesus membawa damai
buat hubungan kita dengan Allah. Mungkin Yusuf bisa membawa kedamaian, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yusuf bisa membawa kemuliaan Tuhan buat orang-orang di Mesir dan sebagainya. Tetapi Yesus yang menjadi damai itu buat setiap hidup kita, buat seluruh orang di dunia ini. Supaya dia membawa damai hubungan kita dengan Allah. Kita yang jauh dari Allah kita karena kita putus hubungan karena dosa. Tetapi Yesus turun ini menebus dosa kita. Tuhan membawa damai antara hubungan kita dengan Allah, teman-teman. Betapa luar biasanya bahwa kasih Kristus bisa turun dalam setiap kehidupan kita. Amin, teman-teman. Kita mau sama-sama, kita benar-benar mau merenungkan bahwa satu kata damai ini benar-benar bisa mengubah setiap hidup kita. Jadi nggak main-main, teman-teman. Bukan berarti kayak sekedar damai, enggak, teman-teman. Kalau kita benar-benar bisa menghidupi damai ini, itu akan besar dampaknya dalam setiap hidup kita. Kita bisa dipakai Tuhan dengan secara luar biasa. Amin. Saya undang WL dan singer. Peter, main Peter. Mari kita sama-sama kita tutupkan mata kita mau berdoa. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah memberikan damai sejahtera, yang sudah menunjukkan ada satu sosok damai yang supaya kita bisa terima dalam setiap kehidupan kita. Supaya damai itu terus hidup dalam setiap kehidupan kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan semakin serupa dengan Kristus. Kita mau mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya yang bisa hanya kita percaya, satu-satunya yang bisa menggenapi setiap janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Meskipun dalam setiap kita mengalami persoalan, dalam kesesakan, Tuhan selalu bisa menolong kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita nyanyikan lagu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa, kami percaya bahwa hari ini kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih di awal tahun 2023 ini kami masih boleh beribadah. Kami menikmati kasih karunia Tuhan. Bersama-sama dengan anak muda di tempat ini Tuhan, kami mencari Tuhan. Kami tahu satu hal, ketika kami datang mencari Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati setiap hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Meksi yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Engkau yang memilih hamba-Mu, Engkau yang memberkati hamba-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan keluarganya. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk membawa kasih damai sejahtera Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Agar di dalam setiap proses hidup kami percaya bahwa Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan kami ada roti dan anggur, kami percaya Tuhan yang memberkati. Tuhan sendiri yang sedang menjamah, memberkati roti anggur ini Tuhan. Jadi ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka surga itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Setiap sakit penyakit bilur-bilur Tuhan Yesus sudah dijamah, sudah disembuhkan Tuhan. Dibayar di atas kayu salib. Tuhan yang sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Angkatlah roti ini dengan tangan kananmu. Siapkan hati kita. Sungguh-sungguh kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih. Jangan ada dosa di hati kita. Tuhan, layakkan setiap kami di tempat ini, tahirkan setiap kami. Kami boleh datang sehidangan dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat ini roti biasa. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa. Angkat cawan ini dengan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Cawan yang kita angkat ini adalah cawan biasa. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sembah Tuhan. Naikkan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang berdiam. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami ada hanya karena salib Tuhan. Kami tahu hidup kami hanya ditentukan dari apa katanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami percaya bahwa hidup kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Itu yang akan membuat kami kuat, yang akan membuat kami mampu melewati semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu untuk anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Tuhan yang menjamah, terima kasih Tuhan. Mari kita yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Baik teman-teman semua,
kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur pada siang hari ini. Firman-Mu yang begitu menguatkan setiap iman kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, untuk melangkah bersama Engkau di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan tetap tinggal dan hidup dalam hidup kami Tuhan. Dan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan bagi kami. Kiranya Tuhan terus juga memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan, usaha, kegiatan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mau mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik teman-teman semua, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mendengar pengumuman. Jangan lupa teman-teman semua, hari Kamis kalau ada kesempatan tidak sibuk, kita ada ibadah doa malam di tempat ini jam 7 malam, dan juga hari Minggu ada ibadah raya jam 9 pagi dan juga disertai dengan ibadah teens, dan juga jam 12 siangnya kita juga ada ibadah youth. Kembali lagi seperti biasa, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. To God is so good. 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 Is so good. To God is so good. God is so good. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak dan Bapak Gembala. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. Is so good to me. Amin Tuhan. Kau begitu baik Tuhan dalam hidup setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur. Kami tahu bahwa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan juga yang sedang memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai Tuhan kehidupan anak-anak Tuhan semuanya di tempat ini. Engkau yang pegang seluruh kehidupan mereka, masa depan mereka Tuhan. Setiap langkah hidup mereka Tuhan tuntun agar mereka sesuai hidup dengan rencana apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi mereka sungguh-sungguh Tuhan menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Bahwa mereka itu semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari boleh semakin peka dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Semakin hari mereka sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkatlah kedua tanganmu anak-anak muda di tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Terimalah satu pimpinan anugerah kebaikan kemurahan Allah Bapa surga dalam hidupmu. Damai sejahtera berkat rahmat Tuhan Yesus menyertai engkau. Roh Kudus akan menolong, membawa engkau semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan.
penyertaannya ada di dalam setiap hidupmu. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kita yang diberkati Tuhan. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.